Bertemu lagi dengan saya Maiska Elora Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mekanisme mengusulkan izin hak pengelolaan kemitraan kehutanan. Bagaimana ya prosesnya? Yuk simak video berikut ini. Sebelum melanjutkan video ini, kalian tahu nggak sih apa itu kemitraan kehutanan? Kalau kalian belum tahu, aku kasih tahu. Jadi, Kemitraan kehutanan itu adalah salah satu bentuk kerjasama antara masyarakat dengan pihak tertentu yang memiliki atau memegang hak pengelolaan hutan atau hak pengusahaan hutan atau hak pemanfaatan hutan maupun pemegang izin pinjam pakai kawasan hutan atau izin usaha industri hutan. Lalu tahu nggak guys, kemitraan kehutanan itu diatur dalam beberapa aturan. Seperti yang pertama nih, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata hutan, rencana pengelolaan hutan, dan pemanfaatan hutan. Yang kedua, Peraturan Menteri LHK Nomor P83 Menteri LHK PUM 1 10 2016 tentang perhutanan sosial. Terus yang ketiga, Perdirjen Nomor P18 PSKL SET PSL 011 2016 tentang pedoman penyusunan naskah kesepakatan kerjasama. Kemitraan ini dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban tanggung jawab sosial dari pemegang hak kelola atau izin atas kawasan hutan untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan kesejahteraan izin dari masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan di mana pemegang hak kelola maupun izin itu beroperasi. Perjanjian kerjasama ini dimohonkan oleh pihak yang memiliki hak kelola maupun izin atas kawasan hutan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk disahkan. Bentuk kemitraan kehutanan berupa perjanjian kerjasama kemitraan yang ditandatangani antara masyarakat setempat dengan pengelolaan hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hasil hutan. kalian tahu nggak sih siapa pelaksana kemitraannya? Pelaksana kemitraan kehutanan yang dilakukan oleh pihak yang terkait dalam proses kemitraan kehutanan seperti yang pertama, masyarakat setempat yang dapat membentuk koperasi atau kelompok tani. Yang kedua, pengelolaan hutan masyarakat misalnya KPH baik di kawasan konservasi maupun lindung. Yang ketiga, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan atau jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, dan izin pemegang usaha industri primer hasil hutan. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui apa itu kemitraan kehutanan kan? Penasaran dong bagaimana mekanismenya? Tapi sebelum ke mekanisme, ada beberapa syarat permohonan. Setiap usaha ataupun pelaksana program pasti ada syarat yang diajukan. Syaratnya adalah syarat yang pertama, memiliki KTP atau surat keterangan tinggal dari kepala desa atau hutan. Yang kedua, bukti areal garapan. Yang ketiga, deskripsi tertulis tentang ketergantungan masyarakat terhadap garapan atau hasil hutan. Yang keempat, deskripsi tertulis tentang adanya potensi kawasan hutan tersebut untuk menjadi usaha padat karya. Yang kelima, menyertakan bukti sebagai pemasok hasil hutan berupa kayu, HHK, atau hasil hutan bukan kayu, HHBK. Yang keenam, areal dimohon untuk dijadikan kemitraan kehutanan sesuai pasal 43. Lalu, mekanismenya untuk izin permohonan kemitraan kehutanan seperti apa aja sih prosesnya? Mekanisme yang pertama, pengelola pemegang izin kawasan hutan harus menyiapkan dokumen administrasi permohonan. Yang kedua, setelah dokumen administrasi disiapkan,
lalu mengajukan dokumen administrasi kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan tembusan gubernur. Yang ketiga, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memerintahkan kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan, Dirjen PSKL, yang melakukan verifikasi berkas dokumen administrasi permohonan dibantu oleh Pokja PPS. Yang keempat, verifikasi berkas yang dipertimbangkan adalah kelengkapan dokumen, apakah dokumen lengkap atau belum. Jika belum, maka akan dikembalikan lagi kepada pengelola pemegang izin kawasan hutan. Tapi jika dokumen sudah lengkap, maka akan lanjut ke tahapan selanjutnya. Yang kelima, Pokja PPS membuat rancangan naskah kerja sama kemitraan yang menjadi dasar pembuatan dengan berkas administrasi permohonan. Yang keenam, setelah dibuat rancangan naskah kerja sama kemitraan, lalu menyerahkan rancangan naskah tersebut kepada Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan atau Dirjen PSKL untuk memeriksa dan membuat naskah kerjasama kemitraan. Yang ketujuh, langkah terakhir nih, jika sudah selesai pemeriksaan dan pembuatan naskah kerjasama kemitraan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan dan mengesahkan naskah kerjasama kemitraan kehutanan. Wah, ternyata banyak banget ya friends, prosedur-prosedur dalam mekanisme kemitraan kehutanan. Dan hal ini tidak gampang banget ya friends. Oke, sekian video dari aku. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kita semua, cie. Sampai jumpa lagi ya friends di video selanjutnya. Jika ada juga sih. Sekian, terima kasih. Bye-bye.